Waalaikumsalam Bu Pipit. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Anita? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah juga tadi sore hujan. Jadi suasananya segar gitu nggih. Bagaimana dengan Bu Pipit? Alhamdulillah sehat dan baik ya. Di sini tadi juga hujan Bu Anita. Sudah lama kita menanti kedatangan hujan dan akhirnya hari ini alhamdulillah ya. Bu Anita, apa hari ini Bu Anita repot? Oh tidak Bu Pipit. Memangnya ada apa ya? Iya, ini loh Bu Anita, saya mau bercerita atau sedikit sharing tentang apa yang ada di dalam pembelajaran kelas saya tadi, Maria. Apakah Bu Anita bersedia mendengarkan sharing saya? Oh, saya sangat bersedia Bu Pipit. Monggo nggih, tidak apa-apa. Mumpung saya nggih waktunya longgar. Terima kasih Bu Anita. Memangnya setelah berbicara dengan saya nanti, apa yang Ibu Pipit harapkan dari saya? Iya Bu Anita, nanti setelah sharing dengan Bu Anita, saya berharap nanti kedepannya bisa menemukan solusi dengan masalah yang saya hadapi di kelas saya. Ya, itu Bu Anita. Oh gitu nggih. Oh tentu saja boleh Bu Pipit. Saya merasa senang bisa berbagi dengan Bu Pipit. Kita bisa sharing. Nggih mungkin saja yang dihadapi Bu Pipit dihadapi itu kemungkinan mungkin juga sama dengan yang saya alami dengan murid saya atau kondisi di sekolah saya. Nggih monggo silahkan. Ini nggih. Iya Bu Oke, kalau Anita. boleh tahu apa sih permasalahan yang sedang Bu Pipit hadapi saat ini? Iya, ini loh Bu Anita, pada saat saya melakukan pembelajaran itu yang terjadi pada siswa saya itu loh Bu Anita, ada anak yang kurang fokus gitu, terus ada yang anak yang kesulitan dalam menangkap pembelajaran dari saya. Apakah ada yang salah dengan cara saya atau gimana kok anak ini tidak fokus begitu Bu Anita. Begitu. Oke. Gini ya Bu Pipit, kalau boleh tahu kira-kira penyebab dari murid-murid yang tidak memahami atau mengalami kesulitan dalam pembelajaran itu kira-kira apa ya faktornya ya Bu Pipit? Iya, setelah saya perhatikan terus saya melakukan pendekatan dengan anak tersebut, itu ada anak yang saya tanyai, kenapa sih kamu hari ini kok tidak fokus, tidak konsentrasi? Jawabannya gini Bu Anita, saya setiap hari loh Bu tidak sarapan, jadi saya itu lemas, tidak fokus begitu. Terus ada lagi, kenapa nak kamu kok ngelamun saja atau begini? Jawabannya yaitu tadi kurang konsentrasi Bu, saya Bu gitu. Saya tidak memperhatikan gitu Bu Anita. Oh, begitu ya Bu Pipit ya. Iya. Ada yang belum sarapan dan ada yang mempunyai daya serap yang lambat dalam menangkap pembelajaran, dalam menangkap pelajaran. Jadi sebenarnya seberapa besar sih harapan Ibu Pipit terhadap itu dalam menerima pembelajaran yang Ibu Pipit sampaikan? Iya, harapan saya Bu Anita, saya berharap anak-anak saya yang ada di kelas itu memahami apa yang saya
berikan tentang pelajaran materi itu. Harapan saya itu seperti itu, semua anak-anak bisa fokus dalam pembelajaran dan bisa menerima pembelajaran dengan baik, begitu Bu Anita. Oh iya Bu Pipit memang betul nggih. Apakah ada respon positif dari anak-anak itu setelah pembelajaran Bu Pipit? Iya, penyebab anak-anak kurang memahami atau kurang fokus ini, yang saya sampaikan itu kira-kira itu Bu, apa, yaitu tadi, tidak pernah sarapan, terus, sedikit kurang, apa, kurang cepat dalam menerima pembelajaran itu Bu Anita, daya serapnya itu kurang gitu Bu Anita. Hmm, baik Bu Pipit nggih. Setelah Bu Pipit mengetahui inti dari penyebab anak-anak kurang memahami materi yang Bu Pipit sampaikan, sekarang bagaimana kira-kira selangkah selanjutnya untuk mengatasi masalah tersebut? Hal pertama apa yang harus Bu Pipit lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Iya, mungkin, langkah pertama yaitu saya akan melakukan pendekatan kepada keluarga anak tadi yang tidak pernah sarapan Bu Anita. Saya akan mendatangi, ke rumahnya, berkunjung, kenapa kok anak ini tidak pernah sarapan, ya mungkin begitu Bu Anita. Terus langkah yang selanjutnya untuk anak yang mengalami, penghambatan dalam pembelajaran, penyerapan pembelajaran itu mungkin saya akan melakukan tambahan, ya, melakukan tambahan pembelajaran untuk anak tadi, gitu Bu Anita. Oh, bagus sekali loh Bu Pipit, rencana yang Bu Pipit akan lakukan untuk murid-muridnya Bu Pipit yang ada yang tidak pernah sarapan, kemudian untuk anak yang kurang nggih dalam menerima eee, pelajaran tadi, Ibu bisa memberikan bimbingan lebih ya. Terus bimbingan lebih yang bagaimana sih Bu Pipit menurut Bu Pipit? Iya, mungkin begini Bu Anita, mungkin saya bisa memberikan materi pembelajaran mungkin, biar anak lain itu tidak merasa terganggu karena saya memberikan latihan pada anak tadi yang sedikit kurang ngoten nggih Bu Anita. Mungkin saya akan memberikan misalnya les tambahan ngoten dilakukan setelah, jam pelajaran selesai. Mungkin seperti itu Bu Anita, dengan sedikit latihan lagi tentang apa yang tadi sudah dipelajari. Nanti saya bisa mengulanginya kembali dengan anak tersebut. Ngoten Bu Anita. Oh, gitu nggih. Tapi tetep nggih Ibu bimbing terus gitu nggih? Iya, iya Bu Anita, sampai sampai terlihat anak tadi perubahannya gitu Bu Anita. Oh, gitu. Terus kapan Ibu Pipit akan memberikan bimbingan tersebut? Ya, insya Allah saya akan melakukannya secara konsisten Bu Anita kepada anak tadi sampai terlihat perubahannya dalam diri anak tadi Bu Anita. Sampai Hmm, terlihat perubahannya ngoten. Dari oh, yang belum bisa menjadi bisa gitu Bu Anita. nggih, bagus sekali, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bu Pipit, nggih. Kemudian, selanjutnya apa komitmen Bu Pipit terhadap penyelesaian masalah yang akan Bu Pipit terapkan nanti? Iya, nanti saya akan melakukannya secara konsisten dan terus-menerus, sampai anak itu tadi menjadi yang tidak bisa menjadi bisa gitu, secara konsisten dan kontinu gitu, terus-menerus Bu Anita. Gitu nggih.
itu sangat bagus sekali Bu Pipit nggih. Terus gini Bu Pipit, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan komitmen Bu Pipit? Kira-kira siapa saja nggih? Ya, mungkin langkah pertama itu saya akan sharing dengan kepala sekolah saya gitu Bu Anita, karena ini kan menyangkut keluarga sekolahan gitu ya. Saya akan minta izin kepada kepala sekolah bagaimana kalau saya melakukan bimbingan kepada anak ini gitu. Kemudian langkah selanjutnya saya akan berkomunikasi mungkin dengan orang tua anak tersebut untuk mengizinkan apakah boleh gitu, untuk beri izin apakah boleh anak ini saya kasih materi tambahan di sekolah gitu Bu Anita. Berarti intinya itu saling berkolaborasi ya Bu ya. Ya, Oke. ya, Oh, dengan gitu. rekan sejawat mungkin bisa sharing gitu. Oke. Terus bagaimana tindak lanjut untuk ke depan Bu Pipit? Iya, tindak lanjutnya yaitu saya akan menjalankan komitmen saya dan saya akan menjalin komunikasi dengan orang tua anak tersebut Bu Anita. Wah, bagus sekali Bu Pipit. Untuk anak-anak Bu Pipit nggih, muridnya Bu Pipit agar kedepannya bisa menjadi lebih fokus dalam memahami pembelajaran, yaitu Bu Pipit nanti langkah-langkahnya akan memberikan bimbingan. Terus yang kedua itu tadi Bu Pipit menyampaikan akan menjalin komunikasi dengan orang tua, terus kepala sekolah dan rekan sejawat juga, nggih. Itu langkah yang sangat bagus Bu Pipit. Baik Bu Pipit, nggih, setelah kita berbincang-bincang tadi, kira-kira apa atau bagaimana perasaan Bu Pipit sekarang? Iya, alhamdulillah itu saya merasa lega sekali Bu Anita Alhamdulillah. bisa sharing dengan Bu Anita gitu ya, unek-unek saya bisa keluar bagaimana ini saya menghadapi masalah yang ada di kelas saya ini Bu Anita. Alhamdulillah saya merasa lega sekali gitu Bu Anita. Terima kasih loh Bu Anita. Sama-sama Bu Pipit, alhamdulillah akhirnya Bu Pipit bisa menemukan solusi nggih untuk menghadapi murid-murid Bu Pipit yang mempunyai permasalahan-permasalahan seperti itu. Saya juga mengucapkan terima kasih karena kita bisa sharing, dan itu juga mungkin kalau ada murid saya yang mempunyai permasalahan seperti itu, nanti saya bisa menerapkan, mengimplementasikan hal tersebut kepada murid saya juga. Oke, sama-sama Bu Pipit. Ya, sama-sama. Refleks. Untuk refleksinya, nggih, untuk refleksinya itu nggih, bagaimana? Ya, alhamdulillah ya. Ya tadi sedikit lega gitu ya setelah saya mengungkapkan gitu masalah-masalah yang ada di dalam kelas saya kalau menghadapi anak yang seperti itu tadi, kurang fokus, terus ada yang mempunyai daya penyerapannya kurang, ya itu tadi Bu Anita, saya merasa lega bisa bersharing dengan Bu Anita gitu. Assalamualaikum Bu Pipit. Waalaikumsalam Bu Anita. Bagaimana kabarnya Bu Pipit hari ini? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana dengan Bu Anita? Alhamdulillah Bu Pipit, hari ini saya juga sangat
baik sekali. Kemarin yang agak kurang enak badan, alhamdulillah sekarang sudah kembali sehat, Bu Pipit. Ya, Terima kasih. ya Nggih. alhamdulillah. Iya, Nggih. ada apa kira-kira ini Bu Anita kok Iya, tumben? nggih Bu Pipit, begini nggih Bu Pipit. Saya itu ingin sharing dengan Bu Pipit tentang permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Kira-kira apa Bu Anita? Kita akan sharing apa harapan Bu Anita? Apa harapan Bu Anita sharing dengan saya itu ke depannya itu apa? Nggih, harapan saya sih untuk sharing dengan Bu Pipit nanti ke depannya, saya itu bisa menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi, terus saya juga bisa menemukan solusi gitu Bu Pipit. Oh iya. Ya mudah-mudahan ya Bu Anita. Kira-kira Bu Anita mempunyai masalah apa? Monggo Bu Anita bercerita, mungkin saya bisa membantu. Iya Bu Pipit, gini permasalahan yang saya hadapi yaitu di kelas saya itu ada Bu, salah satu siswa itu suka jahil dan suka mengganggu temannya yang lain, terus suka ribut dan menimbulkan perkelahian. Saya itu sampai ngelus dodol lah istilahnya Bu. Anak ini mau diapakan ya gitu loh Bu. Itu hampir setiap hari seperti itu gitu loh. Makanya saya tuh butuh teman untuk sharing, makanya itu saya ingin sharing dengan Bu Pipit gitu. Oh begitu, iya memang itu ya Bu Anita, di kelas itu memang selalu ada anak yang seperti itu. Bagaimanapun juga itu kan anak-anak gitu ya, mungkin seperti itu di kelasnya. Lalu Bu Anita sudah mengetahui kenapa anak itu kok sering berkelahi, sering mengganggu temannya. Apakah Bu Anita sudah tahu apa penyebabnya kok sampai anak itu melakukannya seperti itu dengan teman-temannya? Iya sih Bu ya, sepertinya mereka ini kurang perhatian sehingga minta perhatian lebih mungkin nggih. Mungkin bisa juga kurang perhatian di rumah, terus di sekolah itu minta diberi perhatian lebih oleh saya. Karena murid saya satu kelas itu kan ada 26. Jadi kan saya tidak hanya memperhatikan murid ini saja. Jadi kan saya harus memperhatikan murid saya yang lain. Jadi mungkin faktor yang pertamanya itu kurang perhatian, yang kedua mungkin kurangnya nilai-nilai kebajikan dari murid saya tersebut ya Bu Pipit ya. Oh, begitu. Oh, jadi anak tadi itu merasa kurang perhatian dan ingin diperhatikan lebih dari jenengan gitu ya Bu ya. Terus dan Bu Anita tahu apa faktor utamanya itu, kenapa? Kalau faktor utamanya yang saya tahu, yaitu tadi yang pertama memang minta perhatian karena memang kan, dari kurang perhatian makanya murid saya ini minta perhatian yang lebih. Yang kedua itu kurangnya nilai kebajikan. Itu, kalau saya analisa ada 2 faktor. Itu Bu Pipit yang saya identifikasi dari murid saya tersebut. Oh, begitu. Iya, Bu Anita. Itu biasanya itu dilakukan oleh anak laki-laki atau perempuan, Bu Anita? Ini kebetulan ya, ini anak itu Bu, anak laki-laki, nggih, anak laki-laki. Jadi, eee, jahilnya itu nggih sama temannya laki-laki, kalau Oh, sama perempuan mboten.
hanya temannya yang laki-laki gitu. Oh iya begitu. Iya mungkin sampai bisa biasanya itu apa usil atau sampai ada terjadi keributan itu ya. Misalnya masalah sedikit terus jadi besar sampai ribut gitu ya Bu Anita ya. Iya betul Bu. Terus ini kan kebetulan di kelas saya itu sering saya buat tugas secara berkelompok, tapi berkelompoknya itu secara bergantian gitu loh Bu Pipit. Lah, satu kelompok itu kan ada apa itu yang 5, ada yang 6. Lah, anak ini ketika masuk di kelompok tersebut itu tidak mau kerjasama. Misalkan seperti yang minggu kemarin itu kelompok tari, menari, dia tidak mau latihan, yang latihan hanya 4 temannya, gitu. Terus, eee, kelompok rantai makanan, itu juga sampai, itu kan kelompok-kelompoknya saya ganti-ganti, sampai temannya itu tidak mau menerima. "Ndak Bu, saya ndak mau satu kelompok sama ini ndak mau Bu," ngono. Karena ini itu Bu, apa itu, ndak mau kerja sama, hanya mainan sendiri, seperti itu Bu Pipit. Saya juga kasihan terhadap anak ini, gitu. Iya, biasanya anak yang kurang perhatian itu setelah kita dekati itu ya Bu ya, anaknya itu sebenarnya ngandel, cuma Betul. biasanya itu agak manja gitu Bu Anita ya. Ah, iya. Iya. Betul, betul sekali Bu Pipit, sering anaknya itu, saya panggil, saya melakukan pendekatan personal, mungkin ada permasalahan di rumah atau bagaimana, itu memang sering saya ajak, eee, apa itu, diskusi gitu. Mungkin dianya itu ingin curhat atau bagaimana, seperti itu Bu Pipit. Iya, iya betul sekali Bu Anita. Terus seberapa besar sih harapan Bu Anita terhadap anak yang mempunyai permasalahan tadi? Kedepannya itu harapan Bu Anita itu bagaimana terhadap anak yang tadi itu Bu Anita? Oke. Harapan saya itu Bu Pipit nggih, anak itu bisa diterima oleh teman-temannya satu kelas, jadi tidak merasa dikucilkan itu Bu Pipit harapan saya yang pertama. Harapan saya yang kedua, nilai-nilai kebajikan dalam diri murid saya itu bisa muncul, sehingga kedepannya nanti bisa menjadi anak yang baik, anak yang suka kedamaian, anak yang bisa membantu dan menyayangi teman-temannya, seperti itu Bu Pipit harapan saya. Iya, benar sekali apa yang dikatakan Bu Anita. Terus kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi anak yang seperti tadi Bu Anita? Untuk mengatasinya itu bagaimana kira-kira Bu Anita menurut Bu Anita? Iya, ini langkah-langkah yang akan saya ambil itu, ini Bu Pipit ya, kalau pengalaman saya tahun-tahun sebelumnya menghadapi murid seperti ini, biasanya yang saya identifikasi pertama itu dari faktor keluarga dulu. Oh, Nah, gitu. keluarganya itu maksudnya itu dalam kondisi baik-baik saja atau ada sesuatu tanda kutip gitu, itu, langkah yang saya lakukan pertama kali identifikasi di keluarganya. Yang kedua, itu identifikasi diri anak tersebut di lingkungan kelas. Kemungkinan ada salah satu teman yang, menjadi faktor penyebab kenapa dia berbuat seperti itu. Terus yang ketiga itu, eee, ini, saya akan apa ya,
melakukan pendekatan secara personal kepada murid saya tersebut, sehingga dia bisa bercerita kepada saya, dan dari hal tersebut, insya Allah saya akan bisa mengatasi dari permasalahan murid saya tersebut, Bu Pipit. Oh iya, memang biasanya itu anak yang kurang perhatian itu ada sesuatu ya mungkin di dalam keluarganya itu memang kebanyakan seperti itu Bu Anita ya. Iya, betul. Jadi kita sebagai guru itu harus peka gitu ya untuk melakukan pendekatan kepada orang tua gitu ya Bu Anita. Iya, betul Ya. sekali, Bu Pipit. Iya, terus kapan kira-kira Ibu Anita akan melakukannya? Saya saya pasti akan melakukannya dengan sesegera mungkin agar anak tersebut. Iya, terus kapan kira-kira Ibu Anita akan melakukannya? Saya pasti akan melakukannya dengan sesegera mungkin agar anak tersebut itu nanti ada perubahan yang signifikan sehingga kedepannya bisa diterima di antara teman-temannya, di tengah-tengah teman-temannya itu. Jadi ada rasa bahagia ya ketika dia itu akan diterima oleh teman-temannya dengan perubahan sikapnya seperti itu. Pasti akan saya lakukan sesegera mungkin, Bu Pipit. Iya, iya, bagus sekali apa yang dikatakan Bu Anita. Selanjutnya kira-kira apa komitmen Bu Anita terhadap permasalahan yang ada dengan anak-anak yang seperti tadi Bu Anita? Komitmen saya terhadap murid saya dengan sikap yang seperti itu, saya akan tetap konsisten dan kontinu untuk melakukan pendekatan-pendekatan personal terhadap murid saya, dan juga saya akan tetap membimbing ya dalam hal ini, bimbingan sikap terhadap murid saya tersebut agar murid saya tersebut tumbuh dan timbul nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Begitu, Bu Pipit. Ya, baiklah Bu Anita. Kira-kira siapa saja yang ikut terlibat dalam menjalankan komitmen Bu Anita yang seperti itu tadi Bu Anita? Yang saya libatkan karena ini termasuk permasalahan di lembaga juga, maka saya akan melibatkan ibu kepala sekolah ya, sebagai mengetahui bahwa memang ada permasalahan di kelas saya. Jadi saya akan melibatkan ibu kepala sekolah. Yang kedua, saya akan melibatkan juga orang tua dari siswa tersebut. Jadi nanti saya tahu ini siswa ini bagaimana sikapnya kalau di rumah seperti itu. Terus juga saya akan melibatkan rekan sejawat juga. Jadi kemungkinan dari rekan sejawat itu mungkin ada permasalahan yang sama, jadi saya bisa menemukan solusi dari rekan sejawat saya tersebut. Jadi yang saya libatkan itu tadi Bu, ada 3 kepala sekolah, wali murid, dan juga rekan sejawat. Iya, Oh bagus. iya, satu lagi, Ya. murid juga akan saya libatkan. Maksudnya teman-temannya itu akan Iya, saya libatkan juga. iya, Gitu. betul sekali Bu Anita. Bagus sekali. Saya juga bahagia bisa mendengarkan permasalahan Bu Anita tadi. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Anita setelah sharing dengan saya dengan permasalahan yang ada tadi Bu Anita?
Alhamdulillah Bu Pipit, saya lega sekarang karena saya bisa sharing dengan Bu Pipit, saya bisa mengeluarkan unek-unek saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya tersebut. Jadi sekarang saya itu lebih terbantu untuk menyelesaikan permasalahan murid saya. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Pipit karena mau mendengar keluh kesah saya, mau meluangkan waktunya untuk saya bercerita, mau mendengarkan sharing saya. Terima kasih banyak nggih Bu Pipit nggih, terima Ya, kasih. sama-sama Bu Anita. Saya juga merasa bahagia, mungkin saya juga bisa menerapkannya di sekolah saya jika ada murid yang seperti itu tadi Bu Anita. Untuk selanjutnya refleksi setelah kita melakukan percakapan tadi, kira-kira apa Bu Anita? Iya, dari permasalahan yang saya hadapi tadi itu Bu Pipit nggih, alhamdulillah saya sedikit lega karena saya sudah menemukan solusi. Yang pertama yaitu saya akan berkolaborasi dengan ibu kepala sekolah, dengan wali murid, dengan rekan sejawat, dan juga dengan teman-temannya di kelas. Jadi insya Allah dan mudah-mudahan permasalahan tersebut segera terselesaikan agar nanti ada perubahan sikap dari murid saya tersebut dan akan tumbuh nilai-nilai kebajikan dalam diri murid saya tersebut. Begitu Bu Pipit. Iya, iya, terima kasih Bu Anita. Ya sudah kita melakukannya sama-sama gitu ya Bu Anita jika ada masalah seperti itu. Ya, sama-sama Bu Anita ya. Iya, Terima kasih terima juga. kasih loh Bu Pipit. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.